Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riri Apriyanti Idhar di video pembahasan lanjutan dari topik sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluangnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita udah ngomongin gimana sistem perbankan syariah di Indonesia itu berkembang dengan pesat, tapi tetap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari edukasi masyarakat, regulasi, hingga persaingan dengan bank konvensional. Dan di video kali ini kita akan melangkah lebih jauh ke hal yang sangat relevan dengan zaman sekarang, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Topik ini penting banget karena sekarang semua serba digital. Kita hidup di masa di mana hampir semua transaksi bisa dilakukan dari genggaman tangan lewat smartphone. Nah, bank syariah juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu maksud dari istilah optimalisasi infrastruktur. Kalau biasanya kita dengar kata infrastruktur, yang terbayang adalah jalan, jembatan, ataupun gedung. Tapi di dunia perbankan, infrastruktur itu bukan hanya fisik, melainkan segala sistem pendukung operasional bank, mulai dari teknologi informasi, jaringan komunikasi, server data, sistem keamanan, sampai kebijakan dan regulasi internal yang memastikan semua berjalan dengan lancar. Nah, istilah optimalisasi berarti upaya untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat infrastruktur itu sendiri. Jadi sederhananya, bagaimana caranya supaya infrastruktur yang dimiliki bank syariah bisa bekerja sesuai efisien dan seefektif mungkin dalam mendukung layanan perbankan digital. Kenapa ini penting banget? Teman-teman tahu gak? Karena sekarang nasabah gak mau ribet. Mereka maunya cepat, aman, dan bisa diakses kapan saja. Bayangin kalau ada nasabah mau transfer uang lewat aplikasi syariah, tapi sistemnya lemot, sering error, atau suka login. Pasti langsung males kan? Inilah kenapa optimalisasi infrastruktur digital jadi hal yang krusial. Bank syariah gak cukup hanya mengandalkan niat baik atau prinsip syariah saja, tetapi juga harus tangguh secara teknologi. Saat ini kita hidup di masa di mana dunia sudah benar-benar masuk ke dalam era digital. Digitalisasi bukan lagi sekedar tren sementara, tetapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Semua aspek kehidupan mulai dari cara kita bekerja, belajar, berbelanja, hingga beribadah telah tersentuh oleh teknologi. Coba kita perhatikan aktivitas sehari-hari kita. Begitu bangun tidur, hal pertama yang dilakukan oleh banyak orang bukan lagi menyeduh kopi, tetapi mengecek ponsel. Kita membuka media sosial, membaca berita digital, bahkan mengecek saldo e-wallet. Saat butuh barang, kita tidak perlu ke toko, cukup buka aplikasi belanja online saja. Saat makan di kafe, kita tinggal scan kris untuk membayar. Bahkan untuk hal-hal bernuansa spiritual seperti bersedekah, berzakat, atau berwakaf, kini bisa dilakukan secara digital hanya lewat beberapa klik. Semua kemudahan itu membentuk gaya hidup baru yang disebut digital lifestyle. Dan gaya hidup ini punya dampak besar terhadap bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan termasuk bank syariah. Kalau kita bandingkan dengan dulu, aktivitas perbankan sangat bergantung pada kehadiran fisik nasabah. Misalnya, untuk membuka rekening, seseorang harus datang ke kantor cabang, membawa berkas-berkas fisik, dan mengantre di loket. Begitu juga untuk transfer uang. Nasabah harus mengisi slip transfer manual dan menunggu proses verifikasi. Tetapi sekarang, semua proses itu bisa dilakukan secara instan lewat smartphone.
Kalau teman-teman mau buka rekening, tinggal isi data diri di aplikasi online. Bahkan ada bank syariah yang seluruh layanannya bisa diakses tanpa perlu datang ke kantor cabang sama sekali. Inilah bukti bahwa digitalisasi telah mengubah pola hubungan antara bank dan nasabah. Bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan. Generasi sekarang, terutama generasi milenial dan Gen Z, cenderung lebih menyukai layanan yang cepat, mudah, aman, dan bisa diakses kapan saja tanpa batas waktu. Mereka ingin semuanya serba praktis dan berbasis teknologi. Maka, mau tidak mau, bank syariah harus ikut beradaptasi mengikuti arus digital, bukan pilihan tetapi keharusan. Kalau tidak bertransformasi, mereka bisa tertinggal oleh lembaga keuangan lain yang lebih siap menghadapi era ini. Namun, di balik peluang besar itu, ada juga tantangan besar yang dihadapi. Transformasi digital membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi, mulai dari infrastruktur teknologi, sistem keamanan data, hingga kualitas sumber daya manusia. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem digital yang mereka miliki aman dari ancaman cyber, data nasabah terlindungi, dan transaksi tetap mematuhi prinsip syariah. Selain itu, transformasi digital juga menuntut perubahan mindset di internal lembaga. Pegawai bank harus dilatih untuk melek teknologi, memahami layanan digital, dan mampu memberikan pelayanan yang tetap humanis meskipun berbasis sistem daring. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang baru yang sangat besar. Contohnya, sekarang kita mengenal berbagai inovasi seperti zakat digital, wakaf online, hingga pembiayaan syariah berbasis aplikasi. Melalui platform digital, lembaga keuangan syariah bisa menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit terlayani, misalnya di daerah yang jauh dari kantor cabang. Dengan begitu, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Jadi, kalau dulu bank syariah identik dengan sistem yang konservatif dan manual, sekarang waktunya berubah. Perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa mereka juga bisa modern, inovatif, dan efisien, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Era digital ini seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi justru sebagai kesempatan besar untuk berkembang. Karena dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, bank syariah bisa memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas jangkauan layanan, dan berkontribusi lebih besar dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan beretika sesuai dengan prinsip Islam. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis tetapi juga paling penting dalam pembahasan ini, yaitu infrastruktur teknologi informasi. Bisa dibilang, infrastruktur teknologi ini adalah tulang punggung dari seluruh kegiatan perbankan digital. Tanpa adanya sistem IT yang kuat dan stabil, semua inovasi digital tidak akan bisa berjalan dengan baik. Coba teman-teman bayangkan, kalau jaringan sering down, aplikasi sering error, atau sistemnya sering lemot, tentu pengalaman nasabah akan langsung menurun. Mereka bisa kehilangan kepercayaan, bahkan berpindah ke bank lain yang lebih lancar pelayanannya. Karena itu, bank syariah harus benar-benar serius dalam membangun sistem teknologi yang cepat, aman, dan efisien. Nah, teman-teman, biar lebih mudah dipahami, ada beberapa komponen utama dalam infrastruktur teknologi informasi yang perlu kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu server dan jaringan yang andal. Server dan jaringan ibarat jantungnya sistem digital perbankan. Semua transaksi dan layanan digital bergantung pada stabilitas sistem ini. Bank syariah harus punya server dengan kapasitas yang besar
dan kemampuan pemrosesan tinggi supaya bisa menangani ribuan bahkan jutaan transaksi dalam waktu yang singkat. Selain itu, sistem jaringan juga harus dilengkapi dengan cadangan atau backup sistem. Jadi, kalau ada gangguan di satu server, sistem lain bisa langsung mengambil alih. Dengan begitu, layanan akan tetap berjalan selama 24 jam tanpa gangguan, termasuk di saat-saat sibuk seperti waktu gajian atau menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua yaitu pusat data atau data center yang aman. Nah, teman-teman, setelah jaringan dan server, hal penting lainnya adalah tempat penyimpanan data. Data nasabah seperti identitas, transaksi, dan catatan pembiayaan harus disimpan di pusat data yang aman dan terproteksi. Data center ini dilengkapi sistem keamanan berlapis mulai dari enkripsi, firewall, hingga kontrol akses yang ketat. Untuk efisiensi, banyak bank syariah juga sudah mulai menggunakan cloud computing. Dengan teknologi cloud, data bisa disimpan dan diakses dengan lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Tetapi, tentu saja semua itu harus tetap mengikuti aturan syariah dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia, termasuk soal privasi dan lokasi penyimpanan data. Yang ketiga yaitu pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dan Big Data Analytics. Nah, teman-teman, bagian ini mulai menarik nih. Di era digital, data itu jadi sumber daya yang sangat berharga. Dengan teknologi AI dan Big Data, bank bisa menganalisis pola perilaku nasabah dari data transaksi mereka. Misalnya, AI bisa membantu bank memahami kebiasaan nasabah dalam berbelanja, menabung, atau membayar tagihan. Dari situ, bank bisa menawarkan produk yang lebih relevan dan personal, seperti pembiayaan rumah, kendaraan, atau modal usaha. Tentunya tetap dalam koridor prinsip syariah. Jadi, teknologi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu bank memberikan layanan yang lebih tepat sasaran dan bernilai tambah bagi nasabah. Kemudian yang keempat, yaitu keamanan cyber atau cyber security. Nah, percuma punya sistem canggih kalau gak aman. Di dunia digital, ancaman seperti phishing, malware, atau pencurian data bisa terjadi kapan saja. Karena itu, bank syariah harus menerapkan keamanan berlapis seperti multifactor authentication atau MFA, biometric login atau sidik jari, serta enkripsi data end-to-end. Selain itu, edukasi kepada nasabah juga sangat penting supaya mereka bisa lebih waspada terhadap penipuan online dan tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu integrasi dan skalabilitas sistem. Infrastruktur IT bank syariah juga harus mudah dikembangkan dan terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya. Artinya, kalau nanti bank ingin menambah fitur baru di aplikasi mobile banking, memperluas layanannya ke wilayah lain atau bekerja sama dengan fintech syariah, sistemnya bisa langsung menyesuaikan tanpa perlu dibangun ulang. Dengan sistem yang fleksibel dan scalable seperti ini, proses inovasi jadi lebih cepat, efisien, dan bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, infrastruktur teknologi, jadi teman-teman, infrastruktur teknologi informasi bukan cuma alat pendukung, tetapi sudah jadi strategi utama dalam pengembangan perbankan syariah digital. Dengan sistem yang kuat, aman, dan cerdas, bank syariah bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Infrastruktur inilah yang menjadi fondasi kokoh agar bank syariah mampu bersaing di era digital yang penuh dengan tantangan dan peluang. Teman-teman, inovasi itu sangat penting dalam dunia perbankan, termasuk dengan bank syariah. Karena masyarakat sekarang menilai bank bukan cuma dari prinsipnya saja, tetapi juga dari kemudahan dan kenyamanan layanannya. Makanya, banyak bank syariah sekarang mulai berinovasi lewat yang pertama aplikasi mobile banking syariah, kemudian fitur zakat dan wakaf digital, pembiayaan online berbasis akad murabahah atau musyarakah, selanjutnya integrasi kris syariah, dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan platform vintage. Contohnya, lewat aplikasi BSI Mobile, nasabah bisa membuka rekening, mentransfer, bahkan membayar zakat dan sedekah tanpa ribet. Inovasi kayak gini muncul menunjukkan bahwa bank syariah juga bisa modern dan praktis tanpa kehilangan identitasnya. Inovasi juga berarti menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, produk pembiayaan usaha kecil berbasis bagi hasil atau tabungan pendidikan syariah yang fleksibel. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sering kali dianggap remeh tetapi justru sangat menentukan keberhasilan sebuah bank, yaitu pengalaman nasabah atau customer experience. Dalam era digital saat ini, persaingan antar bank yaitu bank konvensional maupun syariah tidak lagi hanya soal produk atau layanan keuangan, tetapi lebih kepada bagaimana nasabah merasa saat menggunakan layanan tersebut. Nasabah sekarang menuntut segala sesuatu serba cepat, mudah, dan nyaman. Mereka tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit, tampilan aplikasi yang membingungkan, atau layanan yang lambat. Contohnya, nasabah ingin bisa login dengan cepat, melihat saldo dengan jelas, melakukan transfer tanpa gangguan, dan mendapatkan respons cepat dari customer service jika ada kendala. Sekali saja mereka merasa ribet atau terganggu, sangat mudah bagi mereka untuk berpindah ke bank lain yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Salah satu langkah penting adalah dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kepuasan nasabah. Bank perlu mendengarkan umpan balik dari pengguna, baik melalui survei, media sosial, ataupun fitur laporan keluhan dalam aplikasi. Nah, dari situ pihak bank bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari sistem, kecepatan transaksi, atau kualitas pelayanan pegawai. Selain itu, respon terhadap keluhan nasabah juga harus cepat dan solutif. Misalnya, jika ada bug atau error di aplikasi mobile banking, tim IT harus segera memperbaikinya dan memberikan pemberitahuan resmi kepada pengguna. Ketepatan waktu dalam menanggapi masalah menjadi salah satu faktor penting yang membangun kepercayaan nasabah. Menariknya, dalam konteks bank syariah, pengalaman positif nasabah tidak hanya datang dari aspek teknis, tetapi juga dari sentuhan spiritual dan nilai-nilai Islam yang diterapkan di dalam layanan bank syariah. Misalnya, aplikasi bank syariah bisa menampilkan pesan-pesan motivasi Islam, pengingat waktu sholat, notifikasi zakat atau sedekah, atau bahkan laporan keuangan yang menunjukkan dampak sosial dari dana yang disalurkan. Nah, hal-hal sederhana seperti ini mampu menciptakan
rasa kedekatan emosional antara nasabah dengan bank. Nah, dengan cara tersebut, nasabah tidak hanya merasa dilayani sebagai pengguna jasa keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang menumbuhkan nilai-nilai keberkahan, keadilan, dan kepedulian sosial. Jadi, pengalaman nasabah dalam perbankan syariah bukan sekedar soal kenyamanan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana bank bisa menghadirkan nilai spiritual, etika pelayanan, dan kehangatan hubungan manusiawi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kombinasi antara pelayanan modern dan nilai-nilai syariah nilai-nilai syariah inilah yang akan menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah di era digital. Teman-teman, di era digital seperti sekarang, keamanan data adalah fondasi utama kepercayaan nasabah terhadap bank. Bayangkan saja setiap hari jutaan transaksi terjadi secara online, mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan, hingga pembukaan rekening digital. Semua aktivitas itu melibatkan data pribadi nasabah, seperti nama, nomor identitas, alamat, hingga informasi finansial yang sangat sensitif. Sekali saja data itu bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa fatal. Bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga hilangnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena itu, bank syariah harus memiliki sistem keamanan cyber atau cyber security yang benar-benar kuat dan terintegrasi. Artinya, perlindungan data bukan hanya dilakukan di satu bagian, tetapi di seluruh lapisan operasional, mulai dari server pusat, jaringan internal, hingga aplikasi mobile banking yang digunakan oleh nasabah. Beberapa teknologi yang wajib diterapkan misalnya enkripsi data, yaitu mengubah informasi penting menjadi kode rahasia agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yaitu firewall dan sistem deteksi intrusi yang berfungsi sebagai tembok pelindung dari serangan hacker. Kemudian ada autentikasi ganda untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses akun mereka. Kemudian ada sistem deteksi dini yang memantau aktivitas mencurigakan secara real time dan bisa langsung memblokir jika ada upaya peretasan. Selain itu, bank syariah juga perlu melakukan audit keamanan secara berkala. Audit ini penting untuk mengevaluasi apakah sistem keamanan masih efektif, apakah ada celah yang perlu diperbaiki, atau apakah seluruh prosedur sudah sesuai dengan standar keamanan nasional maupun internasional. Namun, keamanan dalam konteks perbankan syariah tidak hanya sebatas urusan teknis. Ada dimensi moral dan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Dalam prinsip Islam, menjaga amanah merupakan bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya. Artinya, ketika nasabah mempercayakan datanya kepada bank, lembaga itu memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindunginya dengan sebaik mungkin. Jadi, perlindungan data nasabah di bank syariah bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga bentuk pengamalan nilai-nilai keislaman. Melindungi data berarti menjaga amanah, dan menjaga amanah berarti menjalankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari sistem keuangan syariah itu sendiri. Kolaborasi dengan fintech adalah langkah cerdas untuk memperkuat infrastruktur digital.
Bank syariah bisa bermitra dengan perusahaan fintech syariah untuk memperluas jangkauan layanan. Contohnya, yang pertama yaitu fintech pembiayaan mikro untuk UMKM. Yang kedua yaitu platform zakat dan wakaf digital. Yang ketiga yaitu aplikasi investasi halal. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu crowdfunding bisnis syariah. Dengan kolaborasi, bank syariah gak perlu membangun semua teknologi sendiri. Mereka bisa fokus pada prinsip dan kepercayaan. Sementara fintech membantu dari sisi kecepatan dan inovasi. Ini win-win solution banget. Fintech dapat akses ke nasabah bank, sementara bank dapat teknologi baru yang efisien. Nah, teman-teman, beberapa tantangan utama yang dihadapi bank syariah saat digitalisasi antara lain yaitu biaya investasi teknologi yang besar. Untuk membangun sistem digital yang aman dan modern, bank syariah membutuhkan biaya yang tinggi. Kurangnya SDM yang paham digital dan syariah sekaligus. Banyak ahli IT tapi belum tentu memahami fikih muamalah. Persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih dulu digitalisasi, jadi bank syariah harus lebih kreatif. Literasi keuangan syariah masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum paham produk syariah secara benar. Tapi kabar baiknya, semua tantangan ini bisa diatasi kalau ada komitmen, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur digital adalah pondasi utama kemajuan perbankan syariah di era modern. Tanpa teknologi yang kuat, regulasi yang jelas, dan SDM yang adaptif, bank syariah akan sulit bersaing. Tetapi, kalau semua itu bisa berjalan dengan seimbang antara inovasi dan nilai-nilai syariah, maka bank syariah akan jadi pilihan utama masyarakat Muslim Indonesia. Digitalisasi bukan berarti meninggalkan syariah, justru sebaliknya. Teknologi bisa jadi alat untuk memperluas keberkahan dan kemaslahatan umat. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Semoga dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa masa depan perbankan syariah sangat cerah. Asal terus beradaptasi dengan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.